Yang kedua adalah kebutuhan personal. Kebutuhan personal itu misalnya tentang karir dan pengembangan diri. Ada usaha-usaha yang hari ini kita kerjakan secara ekonomi bagus, tapi ingat, sesuai dengan seiring berjalan waktu ditemukannya teknologi, kemudian usaha-usaha yang kita lakukan itu akan hilang. Teknologi itu ditemukan akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan di masa lalu. Nah, kalau Anda tidak siap untuk introspeksi, Anda cuma akan ngotot. Aku udah punya kerjaan seperti ini, akhirnya sudah ada tanda-tanda kebangkrutan, ada tanda-tanda tinggal zaman, masih tetap kayak gitu ya, enggak bisa. Ada usaha-usaha yang jalan dan besar pada saatnya, sekarang harus hilang. Masih ingat dulu waktu kita masih SD, orang-orang itu kalau mau melamar pekerjaan di perusahaan harus menyertakan sertifikat bisa mengetik 11 jari. Sehingga pada waktu itu ada kursus-kursus mengetik bisa membuat orang kaya raya, punya rumah, punya mobil, bisa naik haji, punya istri 2. Begitu ditemukan komputer, selamat tinggal mesin ketik. Ini dinyunyuk-nyunyuk sampai salah nggak apa-apa. Dulu kalau salah harus pakai tip X. Salah lagi dibuang ke tempat sampah, mulai dari baru. Sekarang dengan komputer ya didudul-dudul itu, touchscreen itu kan didudul berarti cara Jawa. Itu nggak meledak kok. Akhirnya apa? Selamat tinggal. Yang kemarin menyelesaikan kursus mengetik, sekarang harus tutup. Perusahaan mesin ketiknya juga tutup. Mesin ketiknya dibuang ke museum, nanti dipakai kalau syuting film kemerdekaan Indonesia. Adegannya sedang mengetik, itu saja mereknya nggak ditampakkan karena zaman dulu mereknya Brother, sekarang Sister gitu. Gitu. Anak kita nggak ngerti apa itu mesin ketik, apa itu kertas mesin ketik dulu, apa itu tip X. Ngertinya tip X itu nama grup musik gitu loh. Enggak, tip X itu dempul gitu loh. Mereka nggak ngerti. Orang yang dulu buka kamar bicara umum di rumah, sambil ngomong anak bisa dapat penghasilan cukup buat keluarga. Sekarang tukang ngarit, tukang cari rumput aja pakai handphone. Ya. Sehingga apa? Anda punya kamar umum berbicara di rumah, mau dibuka 24 jam sehari juga nggak ada yang lewat cuma angin nggak bawa uang. Yang dulu jadi tukang ojek, begitu turun langsung ditawari. Sekarang sebelum turun ke situ 15 menit sebelumnya sudah ngebel rumah. Aku sebentar lagi sampai loh di terminal. Begitu kita sampai ke terminal, saudara kita turun naik, tukang ojeknya emosi kan, nggak ada penumpang, balik lagi main gaple. Gitu. Jadi banyak teknologi yang ditemukan itu merubah. Dan beberapa yang berubah itu dulu menjadi sumber mata pencarian kita. Lah kalau kita nggak melakukan introspeksi diri, muhasabah, hancur kita. Sementara kebutuhan makin hari makin besar, anak makin banyak. Beberapa orang kan gitu aja, nggak melakukan saat-saat introspeksi. Selain karir dan pengembangan diri ada kesehatan. Al-mu'minul qawi khairun wa habillah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat secara fisik lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, ada orang nabung bertahun-tahun karena nggak menjaga kesehatan. Begitu dia menderita sakit, tabungan bertahun-tahun itu habis hanya untuk mengobatinya. Terus ngapain? Saya bertemu dengan orang-orang seperti itu, tabungannya habis, rumahnya dijual, kayak artis itu. Ketika anaknya sakit, mau nggak punya uang lagi. Atau selama ini ngumpulkan uang untuk sakit. Coba kalau kita mau sedikit peduli dengan kesehatan, mungkin kita nggak punya uang banyak, tetapi kita juga nggak sakit yang aneh-aneh gitu. Juga masalah keluarga ya. Khairukum li ahlihi, yang terbaik di antara kamu ada yang paling baik pada keluarganya. Hubungan kita dengan istri bagaimana, hubungan kita dengan suami bagaimana, hubungan kita dengan anak bagaimana. Itu termasuk bagian-bagian yang harus kita bicarakan. Dalam hari-hari harus kita pikirkan karena itu bagian dari keseimbangan hidup. Terus masalah finansial. Kita tidak mendewakan uang, tetapi hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak punya uang, maka paling tidak secara minimal kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan sosial. Perumpamaan orang-orang yang soleh adalah seperti penjual minyak wangi, sedangkan
Perumpamaan teman-teman yang jelek adalah seperti pandai besi. Jadi kalau Anda berkumpul dengan penjual minyak wangi, selama Anda di sana Anda mencium bau wangi. Alhamdulillah kalau dia memberi hadiah kepada Anda minyak wangi. Ada teman saya penjual minyak wangi dan saya kadang-kadang dikasih hadiah minyak wangi, lumayan. Tapi kalaupun tidak diberi hadiah, selama bergaul dengan dia, aroma wangi yang tercium. Tapi kalau teman-teman buruk seperti pandai besi, Anda datang ke sana, mungkin baju Anda tidak terpercik api. Tapi paling tidak selama di sana Anda mencium bau timbra yang ditimpa oleh api. Besi yang ditimpa oleh api itu menciptakan bau yang aneh dan gak enak. Ya. Jadi kumpul-kumpul sama teman, itu ya harus ngerti juga teman mana yang layak untuk dijadikan teman dan mana juga yang tidak. Karena tidak semua orang yang menjadi teman kita itu baik. Kita dalam berteman juga harus punya prinsip teman yang membantu ibadah saya kepada Allah. Dulu ada kisah namanya Ibnu Muqofal. Ibnu Muqofal itu suatu hari menemukan teman-temannya main katapel. Ibnu Muqofal kemudian menegur, jangan main katapel. Rasulullah melarang. Karena main katapel itu apa? Itu kan pakai benda tumpul. Itu menyakitkan tapi tidak mematikan. Jadi kalau katapel dipakai untuk titis-titisan, tepat-tepatan mengenai sasaran, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mencari burung, jangan. Karena itu benda tumpul, menyakitkan tapi tidak mematikan. Temannya cuma ketawa. Ibnu Muqofal menyingkir. Hari berikutnya dia ketemu lagi, teman-temannya main katapel lagi. Dia mengatakan jangan main katapel. Dalam konteks untuk berburu loh ya. Karena itu tumpul, menyakitkan tapi tidak mematikan. Teman-temannya ketawa lagi. Dia tinggalkan. Sampai ketiga kalinya teman-temannya masih main ketapel, dia mengatakan, kamu jangan main ketapel, Rasul melarang itu karena itu tumpul, menyakitkan tapi tidak mematikan. Ketika temannya masih ketawa, dia mengatakan, mulai hari ini aku umumkan, aku tidak mau berteman lagi dengan kalian. Kalau hadis Nabi saja kalian remehkan, apalagi cuma omonganku. Say goodbye. Jadi jangan sampai kita nanti mentang-mentang satu RT terus harus ngumpul sama satu RT ngajak mabuk, Anda ngabuk, lagi mana diajak satu RT? Bagaimana sih kamu? Wong hidup menghadapi Allah nanti di akhirat sendiri-sendiri, ngapain hidup ditentukan oleh teman? Saya kadang-kadang kalau pas pengajian banyak gitu, saya sampai mengatakan, siapa di sini yang teman-temannya jelek dan nggak berani meninggalkan? Kemudian saya katakan, kalau Anda tidak berani meninggalkan, mulai hari ini tinggalkan, karena akan terpengaruh sama teman-teman yang jelek. Ganti teman Anda itu dengan saya. Anda mau nggak jadi teman saya bilang. Ganti teman itu. Mentang-mentang satu RT satu kelurahan bukan berarti kita menghabiskan umur bersama mereka. Kita sekarang menjadi warga global. Bulan ini saya betul-betul merasakan jadi warga global. Ya, ke Jakarta, ke Bogor, kemudian ke Surabaya, kemudian ke Kediri, besok ke Magetan, hari ini sini, ya bulan depan di Bandung, habis itu ke Kalimantan. Enak loh jadi warga global itu gitu. Makan pagi di sini, besok Selasa, makan malam sudah di Solo. Ya, kalau transit di Jakarta ternyata buat cuma tempat pipis toh. Hore, saya di Jakarta cuma pipis gitu loh. Kenapa? Saya perjalanan dari Kalimantan ke Solo, mampirnya ke Jakarta. Jadi ke Jakarta hanya buat tempat pipis toh. Kan warga global banget itu, pipisnya aja di Jakarta. Jangan sampai kita kok dibentuk oleh lingkungan. Kita harus membentuk lingkungan. Kalau kita nggak bisa, pergi dari lingkungan itu, cari lingkungan yang lain, namanya hijrah. Kenapa? Karena kalau kita sampai salah memilih lingkungan sosial kita terpengaruh. Al-insanu madaniyun bitabi, manusia itu makhluk sosial. Dia nggak bisa hidup sendiri.